Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 tentang kunjungan Ratu Sheba. Ya, kita tahu Ratu Sheba sangat tercengang dengan kenyataan yang dia lihat di istana Salomo, bagaimana kemegahannya, ya bagaimana teraturnya pelayan-pelayannya, bagaimana Salomo itu membangun istana yang megah, bahkan dia melihat rumah Tuhan yang begitu luar biasa. Dan Ratu Negeri Sheba juga terkagum dengan Allah ya yang disembah oleh Raja Salomo. Dan ya dia berkata dari semua yang cerita dia dengar tentang Salomo, ternyata itu tidak ada apa-apanya dibanding ketika dia melihat sendiri dengan mata kepalanya ya apa yang Tuhan lakukan terhadap Salomo, begitu dahsyat dan luar biasa. Kita akan lanjutkan sekarang 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Judul perikopnya di sana penghasilan Salomo dan kekayaannya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Ya, saudara, Salomo memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena ingat ketika Salomo berdoa meminta hikmat, Tuhan menjanjikan kepadanya bukan hanya hikmat yang akan diberikan namun kekayaan dan kehormatan. Ayat-ayat ini menunjukkan betapa banyaknya ya kekayaan yang diterima oleh Salomo. Israel bukan lagi bangsa kelas 2, tetapi menjadi bangsa yang berada di puncak kekuasaan dan kekayaannya. Kekayaan Salomo menjadi legenda. Pemimpin-pemimpin besar datang dari banyak bangsa untuk mendengarkan Raja Israel yang sangat berhikmat ini. Ya, dan kita tahu saudara, setiap kali mereka datang mereka membawa upeti. Dan ya 666 talenta. Ya, itu setiap tahun dibawa. 1 talenta 32 kilo ya. Jadi kalau dikali itu kali 40 tahun pemerintahannya sekitar ya 900 hampir 1000 triliun saudara kekayaan yang Salomo punya, belum yang lain, belum yang dia dapat dari saudagar, dari pedagang-pedagang dan dari raja Arab. Yang pasti toh aja setiap tahun itu saudara. Dan kekayaan Salomo tidak tertandingi. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar itu. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 3 mina emas dipakainya untuk perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Ya, luar biasa saudara, bagaimana raja-raja dan bangsa-bangsa melihat kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Salomo itu memang luar biasa. Ya, sehingga dia menjadi ya pembicaraan viral ya Salomo ini kekayaannya dan kemuliaannya. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua, semua emas ya, perisai-perisainya emas, tahtanya tempat duduknya emas ya, disalut dengan emas dari gading. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar, dan kepada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Ya, di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat. Sebelah menyebelah, belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Luar biasa tahta ya besar ya tempat Salomo. Di istananya itu dibuat yang seperti itu dan belum pernah ada kerajaan yang membuat seperti itu. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas. Dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak. Sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Wow saudara.
Peralatan minumannya, makanannya, semua yang ada di istananya dikatakan semua barang dari emas. Tidak ada yang dari perak, karena perak itu kurang berharga. Emas yang paling berharga. Semua perkakas minum. Bahkan semua barang di gedung hutan Libanon di istananya Salomo itu dari emas murni. Tidak ada barang perak sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Ayat 22, sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis yang bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga keradan, burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Saudara, seluruh bumi loh dikatakan, semua orang. Kekayaan dan hikmat Salomo tidak ditandingi oleh siapapun ya yang pernah ada di seluruh bumi. Bahkan dikatakan seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang ditaruh Allah di dalam hatinya. Wow, ya luar biasa saudara. Kalau kita ini punya hikmat Tuhan, semua orang ingin mendengarkan perkataan kita, ingin dekat dengan kita. Ya luar biasa, Raja Salomo itu melebihi semua raja-raja yang ada di bumi. Ya baik kekayaan maupun hikmatnya. Mengapa Alkitab begitu banyak menekankan kekayaan materi Salomo dalam Perjanjian Lama? Kekayaan dianggap merupakan bukti nyata dari berkat Allah. Kemakmuran dipandang sebagai bukti dari hidup yang benar pada Perjanjian Lama. Dalam kitab Pengkhotbah dan Ayub, konsep ini diletakkan dalam perspektif yang lebih luas. Dalam kondisi-kondisi ideal, orang makmur bila Allah menjalankan hidup mereka. Namun kemakmuran tidak dijamin, Kekayaan bukan bukti bahwa seseorang hidup benar di hadapan Allah, dan kemiskinan juga bukan indikasi dosa. Tetapi pada zaman Perjanjian Lama, salah satu bukti dari penyertaan Tuhan itulah orang diberkati dan kaya, saudara. Tapi tidak semua orang kaya diberkati Tuhan, karena setan pun bisa memberi kekayaan. Sebenarnya bukti lebih besar bahwa seseorang hidup itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan ialah adanya justru penderitaan. Kalau di zaman Perjanjian Baru, semakin kita hidup benar, semakin banyak penderitaan. Harta yang paling penting bukanlah harta di dunia dalam Perjanjian Baru ditekankan, tetapi harta di sorga. Karunia yang paling berharga tidak dilihat dari label atau harganya pada zaman Perjanjian Baru. Itulah karunia keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus dan diberi cuma-cuma kepada kita. Dan dikatakan ayat 25, mereka datang, orang-orang itu datang dari seluruh penjuru bumi berikhtiar ketemu Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun orang terus berdatangan kepada Salomo, membawa persembahan, membawa upeti kepada dia, saudara. Luar biasa, karena memang Tuhan janji seperti itu. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Kita lihat di sini, Salomo juga mengumpulkan kereta-kereta perang dan juga kuda, bahkan bagal. Bukan cuma itu, dia juga punya banyak harem, harem yang sangat besar, kekayaan yang luar biasa. Dia punya banyak istri, punya banyak gundik Salomo ini. Namun Salomo melanggar perintah-perintah Allah bagi seorang raja. Karena Allah melarang tindakan-tindakan ini karena ia mengetahui bagaimana kalau
Ya, dia menikahi putri-putri raja yang tidak takut Tuhan. Dan tindakan-tindakan ini ya sengaja dilakukan oleh Salomo untuk membangun ya secara politik, mempertahankan kerajaannya. Namun secara rohani Tuhan tidak membenarkan tindakan itu. Semakin mewah istana Salomo, semakin tinggi pajak yang dibebankan kepada bangsa Israel. Dan pajak yang berlebihan menimbulkan keresahan. Dan segera kondisi itu menjadi ya akhirnya berbalik saudara. Karena rakyat yang resah lama-lama dan mereka akhirnya menjadi sebuah revolusi. Setelah memiliki semua yang diinginkannya, Salomo melupakan Tuhan dan membiarkan pengaruh-pengaruh kafir masuk ke dalam istananya melalui istri-istri kafirnya, gundik-gundik kafirnya. Sehingga itulah yang membuat kemerosotan rohani terjadi di dalam bangsa Israel. Padahal ya Tuhan sudah mengingatkan, asalkan engkau sungguh-sungguh hidup berdasarkan firman-Ku, hukum-hukum-Ku, maka aku akan meneguhkan kerajaanmu. Namun dengan hikmat manusia, Salomo ingin mempertahankan kerajaannya dan terus mengokohkan dengan cara dia menikahi putri-putri raja di sekelilingnya, padahal itu semua orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. Ya, dan raja membuat banyak perak, dikatakan di Yerusalem sama seperti batu. Juga banyak pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga besar, dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 400 sikal perak dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Saudara, ya ternyata di masa kejayaannya Salomo lupa diri. Dia menginginkan dengan caranya mempertahankan kerajaannya dan dia lupa bahwa Tuhan yang sudah berjanji. Kalau dia hidup sungguh-sungguh takut Tuhan, maka Tuhan akan mengokohkan. Tapi dia berpikir dengan caranya dia mengawini ya perempuan-perempuan kafir, putri-putri raja, negara-negara kafir untuk dia membangun relasi bisnisnya agar kerajaannya semakin kokoh. Tapi ya itu saudara ya ambisius, rasa tidak puas ya dan rasa ketamakan akan membuat seseorang jatuh ya ketika akhirnya dia tidak bersandar lagi kepada Tuhan, mencoba dengan kekuatan diri untuk memperkokoh semuanya. Dan ternyata ya Tuhan murka sebab dia tidak lagi berkomitmen dengan apa yang sudah dia sampaikan kepada Tuhan bahwa dia akan hidup sungguh-sungguh mentaati segala hukum-hukum Tuhan. Satu dalam penyembahan berhala. Kita lanjutkan sekarang 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, judul perikopnya Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, ya di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het. Ya, saudara tahu ini adalah kota-kota musuhnya Israel yang dulu disuruh Tuhan untuk dibinasakan. Tapi pada akhirnya ya Salomo jatuh cinta kepada perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het. Ini adalah musuh-musuh bangsa Israel. Dan kenapa Tuhan dulu menyuruh mereka memusnahkan semua kota-kota ini? Karena mereka adalah penyembah berhala. Ya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi Salomo ya jatuh cinta kepada perempuan-perempuan ini. Ayat yang kedua, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman ya kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta.
Ya, saudara, Tuhan itu sudah memperingati agar bangsa Israel jangan sampai jatuh cinta dan bergaul dengan orang-orang dari tanah Kanaan ini, saudara. Tetapi ya, cinta itu buta, buta itu tuli, tuli itu lumpuh, sudah semua, saudara ya. Sangat berbahaya. Kenapa? Tuhan sudah ingatkan. Ya, karena kalau engkau bergaul dengan mereka, mereka itu akan mencondongkan hatimu beralih dari Tuhan, berpindah kepada berhala-berhala. Ya, dan itu benar-benar terjadi. Ya, walaupun Salomo mendapat instruksi jelas dari Allah supaya tidak menikahi perempuan-perempuan dari bangsa asing, Salomo memilih untuk tidak menghiraukan perintah Allah. Dan Salomo ya akhirnya menikahi bukan hanya satu perempuan dari tanah Kanaan ya yang penyembah berhala, melainkan banyak perempuan asing yang kemudian membawanya menjauh dari Tuhan. Ya, dan Tuhan mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, saudara. Ya, dan perintah-perintahnya selalu diberikan untuk kebaikan kita. Apabila orang mengabaikan perintah Tuhan, maka konsekuensinya ya pasti adalah hal-hal yang negatif ya, dan akibat yang tak terhindarkan, membawa maut bahkan ya kebinasaan bagi setiap kita. Tidak cukup hanya mengetahui firman Allah atau bahkan mempercayainya, sekalipun ya kita ini harus mengikuti ya sungguh-sungguh firman Tuhan, menerapkan firman itu dalam berbagai aktivitas, ya bahkan dalam keputusan-keputusan kita setiap hari. Kita harus menerima perintah Tuhan itu secara sungguh-sungguh, ya berjalan secara sungguh-sungguh. Saudara, bukankah Tuhan mengingatkan kepada Salomo, ya jika engkau sungguh-sungguh hidup menurut ya perintahku, aturanku, hukum-hukumku dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka aku akan meneguhkan kerajaanmu, kata Tuhan. Tapi ya itulah saudara, Salomo sudah berikhtiar, bahkan dia sudah berikrar di hadapan Tuhan dan bangsa Israel bahwa dia akan mengikuti perintah Tuhan, tapi ternyata saudara hanya karena kedagingannya dia jatuh cinta dengan perempuan-perempuan yang tidak takut Tuhan, penyembahan berhala orang-orang Kanaan, sehingga dia akhirnya jatuh ke dalam dosa ya. Dia bergaul dengan mereka saudara, dan hatinya akhirnya condong kepada mereka. Ia mempunyai ya hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri ya dari kaum bangsawan dan 300 gundik, saudara ya. 700 istri dan 300 gundik, bayangkan saudara ya. Dari kaum bangsawan dan 300 gundik, istri-istrinya ini menarik hatinya daripada Tuhan. Ya, jadi dia lebih condong tertarik kepada wanita-wanita, kepada perempuan-perempuan ini daripada kepada Tuhan. Jadi total 1000 loh ya. 1000 perempuan yang ada dalam kehidupan Salomo, istri dan gundiknya itu 1000. Bayangkan saudara, kalau ketemu setiap hari satu, maka ya jaraknya untuk ketemu lagi itu 1,5 tahun karena 1000 saudara. Dan dikatakan di sana akhirnya dia mulai condong kepada istri-istrinya itu daripada kepada Tuhan. Dia mulai tertarik hatinya kepada mereka. Dikatakan di sana ya ia mempunyai ya 300 gundik ya, dan dia mempunyai 700 istri dan dari kaum bangsawan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya, sebab pada waktu Salomo, dikatakan di sana, ya sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati lagi berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ya, hati-hati juga bagi anak-anak muda atau kita yang punya anak. Ketika anak kita tuh jatuh cinta dengan orang yang walaupun seiman, tapi membawa hati anak kita tuh condong menjauh dari Tuhan, maka kita harus peringatkan saudara. Ya, kita harus sungguh-sungguh hidup takut Tuhan, cari jodoh yang takut Tuhan, yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, bukannya semakin jauh. Karena pada akhirnya akan membawa kebinasaan.
Ya, dikatakan sana ayat 4, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati lagi berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ayat 5, demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati lagi mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ya, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka, huruf kecil Allahnya. Saudara, Salomo pernah membangun bait suci, bait Allah, memberi tempat penghormatan kepada Tuhan sebagai Allah Israel. Tapi di lain sisi ketika dia dibutakan oleh cinta, dia membangun juga rumah bagi dewa-dewa, tempat mempersembahkan korban bagi dewa-dewa yang istri-istrinya percayai. Salomo tidak berhasil menjadi imam yang menobatkan istri-istrinya dan dibawa kepada Tuhan. Justru sebaliknya, dialah yang diseret untuk masuk dalam penyembahan berhala. Harusnya kalau dia memang niat menikahi, dia punya kedudukan, dia juga raja, dia kan bisa menyuruh istrinya percaya kepada Allah. Setelah itu dia nikahi. Ini tidak, sebaliknya istri-istrinya lah yang membawa dia datang kepada dewa-dewa, dewi-dewi sembahan mereka. Bahkan istri-istrinya meminta Salomo untuk membangun bait untuk para dewa-dewa mereka, dan ini merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar di mata Tuhan. Sekalipun Salomo itu penuh hikmat, ia memiliki beberapa titik kelemahan. Dia tidak bisa menolak untuk berkompromi dengan keinginan-keinginan yang penuh nafsu ketika dia melihat perempuan, kecantikan wanita. Entah dia itu memang menikah untuk memperkuat aliansi politik atau memang untuk mendapatkan kesenangan pribadi. Istri-istri asing ini membawanya kepada penyembahan berhala. Saudara, jika kita sudah mempunyai iman, mari jagalah iman kita tetap kuat. Jangan sampai karena titik-titik kelemahan kita akhirnya kita jatuh. Kita harus mengenal di mana titik-titik kelemahan kita. Menjauhlah dari sana dan carilah Tuhan supaya kita ini tidak jatuh dalam pencobaan dan justru menjauh daripada Tuhan. Dikatakan sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan menggoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan menggoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak akan seluruhnya akan kukoyakkan. Daripadanya 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Jadi Tuhan, saudara, murka kepada Salomo. Kenapa, saudara? Karena Salomo membangun dewa-dewa itu membuat tempat kekejian bagi Tuhan. Salomo mungkin bisa mengatasi tekanan-tekanan besar ketika dia menjalankan pemerintahan. Tapi dia tidak bisa mengatasi tekanan dari istri-istrinya
yang ingin membawa dia dalam menyembah dewa-dewa mereka. Dia kalah saudara dalam iman. Ya, dan dalam perkawinan dan juga mungkin dalam persahabatan kita ya, seringkali kita juga sulit menolak ketika diajak berkompromi dengan dosa. Tapi jangan kita bermain-main saudara ya, karena kita harus menghormati Tuhan lebih daripada segala-galanya. Ya, Salomo tidak menolak ya ajakan istri-istrinya itu, menyuruh dia membangun rumah-rumah bagi dewa mereka untuk tempat penyembahan. Ya, dia kemudian ya mulai bertoleransi dengan praktik-praktik penyembahan berhala yang semakin menyebar luas. Ya, dan akhirnya dia sendirilah yang terlibat dalam penyembahan berhala. Bahkan dia membangun, mendukung istri-istrinya. Ya, kenapa saudara? Karena dia hanya ingin mengikuti keinginan dagingnya dan melupakan Tuhan yang sudah ya berjanji akan mengokohkan kerajaannya. Dia membangun, ya bayangkan, ya kuil bagi Dewi Asitoret. Itu adalah dewi yang melambangkan kekuatan, ya persinahan, ya, dan itu adalah istri dari dewa Baal yang dipercaya. Ya, dan dia itu lambang persinahan saudara. Molok juga itu adalah dewa nasional orang-orang Amon yang disebut menjijikkan ya, karena ritus-ritus ibadahnya termasuk juga persembahan anak sebagai korban, membunuh anak kecil dipersembahkan. Ya, bahkan Kamos adalah dewa nasional bangsa Moab. Bangsa Israel diperingatkan untuk tidak menyembah semua ilah-ilah lain ya. Tetapi mereka justru Salomo itu membawa semua itu masuk ke dalam istananya. Salomo tidak menjauhi Allah secara tiba-tiba atau dalam waktu yang singkat. Ya, tetapi kejatuhannya itu diawali dari kecil dulu. Dia mulai ya menikmati segala kemewahannya dan akhirnya dia mulai ya goyah imannya dengan perempuan-perempuan itu, kedagingannya semakin bertambah besar ya, dan dia membiarkan dirinya digoda oleh dosa sehingga dia itu jauh dari Tuhan. Dan kerajaan Salomo yang kuat ya dan hebat ya tentu bisa diberkati sepanjang zaman ya ketika dia sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, itu janji Tuhan. Tapi sebaliknya ya janji akan kokohnya kerajaan itu akhirnya ya luput semuanya karena Tuhan murka dan Tuhan akhirnya ya menggoyakkan kerajaan itu. Tapi Tuhan bilang tidak semuanya akan aku goyakkan karena aku masih ingat akan janjiku kepada Daud ayahmu yang hidup dengan benar. Saudara, kita melihat dan kita belajar bahwa hidup sungguh-sungguh takut Tuhan itulah yang lebih berarti. Ya, bahkan ketika Salomo ya sudah mulai beralih dari Tuhan, ya kerajaannya sekarang sudah tidak lagi ya kokoh sebab dosa itu memang membawa kehancuran. Jangan biarkan keluargamu hancur, rumah tanggamu hancur, semuanya hancur karena engkau kompromi dengan dosa dan tidak berani hidup dalam kekudusan dan menghormati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami belajar banyak dari kisah hidup Salomo, bagaimana dia akhirnya karena keinginan daging, persinahan, percabulan, keinginan daging ya di dalam dirinya yang dia tidak bisa atasi sehingga dia jatuh dalam dosa. Kami mau Tuhan berserah kepada Tuhan, jagai hidup kami agar kami tidak jatuh dalam dosa. Biarlah segala kelemahan-kelemahan dalam tubuh kami mau minta Tuhan yang beri kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.